Yahudi dan Israel akhir zaman. Nama Yahudi barangkali diambil dari Yehuda. Yehuda adalah salah seorang putra Nabi Yakub yang kemudian hari dijadikan nama salah satu kerajaan Israel yang pecah menjadi dua, setelah Nabi Sulaiman meninggal. Sedangkan nama Israel adalah nama yang diberikan Allah kepada Yakub, karena perbuatannya melakukan perjalanan di malam hari. Di kemudian hari, karena dosa-dosanya yang sedemikian banyak dan pembangkangan mereka terhadap nabi-nabi mereka, bangsa Israel mendapatkan hukuman dari Allah dengan menghancurkan kerajaan yang mereka miliki. Bangsa Yahudi sangat terobsesi oleh kitab suci mereka, bahwa hanya merekalah satu-satunya bangsa yang dipilih oleh Tuhan untuk menguasai dunia ini. Allah telah menjanjikan kepada Nabi Ibrahim, menurut catatan sejarah, Yehuda atau Yahuda adalah anak tertua Nabi Yakub bin Ishak. Pendapat yang lain menyebutkan bahwa penamaan Yahudi berasal dari kata kerja dalam bahasa Arab ha'ada Yahudi, hud wahiyadah wahawadah yang bermakna bertaubat dan kembali ke jalan yang lurus. Penamaan ini diberikan setelah Bani Israel bertaubat dari penyembahan kepada patung anak sapi. Lihat tafsir At-Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir dan Asy-Syaukani saat menafsirkan ayat 62 surat Al-Baqarah. Menurut sebagian sejarawan, ketika Yakub diperintahkan oleh Nabi Ishak agar meninggalkan negerinya karena perseteruannya dengan kakaknya. Maka Yakub melakukan perjalanan ke negeri Padan Aram. Perjalanan panjang ini ia lakukan di waktu malam, sedang waktu siangnya digunakan untuk beristirahat. Dalam bahasa Arab, perjalanan malam disebut dengan Isra. Sehingga karena itu Yakub mendapat julukan Israel, sedangkan anak-anak keturunannya disebut dengan Bani Israel. Sedang menurut sebagian ulama Islam, kata Israel merupakan sebuah frase, gabungan dari dua kata, Isra dan tiga. Isra berarti hamba. Dan tiga berarti Allah menurut bahasa Ibrani, dengan demikian, Israel artinya hamba Allah dan orang yang dipilih olehnya. Demikian pendapat Ibnu Abbas, Abdullah bin Harits, Ibnu Jarir At-Tabari, Al-Qurtubi, Al-Alusi dan Asy-Syaukani. Lihat tafsir mereka saat menerangkan ayat 40 surat Al-Baqarah, bahwa dari keturunannya, Allah akan menurunkan raja-raja di dunia ini. Bagi mereka, keturunan Ibrahim hanyalah anak cucu yang lahir dari Sarah, istri pertama Ibrahim, sehingga keberadaan Ismail anak sulung Ibrahim dari Hajar, dianggap tidak ada. Atas kecongkakan dan kesombongan ini, Allah murka kepada Bani Israel, di samping karena berbagai bentuk pelanggaran lainnya. Beratus-ratus tahun mereka menjadi warga negara kelas kambing yang tertindas di negeri Firaun. Setelah Musa berhasil membawa mereka keluar dari Mesir, bangsa Israel sempat mempunyai kerajaan yang dibangun oleh Daud dan mencapai masa keemasannya di tangan Nabi Sulaiman. Kerajaan yang kemudian pecah menjadi dua karena intrik anak-anak keturunan Nabi Sulaiman, lalu menjadi lemah dan akhirnya mereka dijajah oleh Nero. Lalu diusir sebagai orang buangan oleh Nebukadnezar bangsa Babilonia. Dijajah oleh Romawi, kemudian dimusnahkan oleh Nazi, Jerman. Kesemuanya itu boleh jadi merupakan bagian dari bentuk hukuman Allah kepada mereka. Hukuman tersebut tidak membuat mereka jera dan bertobat, malah menjadikan dendam kesumat di hati bangsa ini untuk melawan Allah Sang Pencipta. Kecongkakan mereka dengan menganggap diri sebagai bangsa pilihan Tuhan satu-satunya yang berhak memerintah dunia ini, membuat mereka dengan sombongnya bersumpah untuk memerangi agama lain selain agama mereka dengan segala cara, persis ketika iblis bersumpah kepada Allah untuk memperdayai anak cucu Adam, sampai dunia kiamat nanti. Allah selalu memperingatkan umat Islam, melalui Al-Quran untuk berhati-hati terhadap tipu daya Yahudi ini. Pegangan mereka adalah kitab Talmud yang merupakan kitab setan, karena sangat jauh menyimpang, bahkan mungkin bertolak belakang dengan ajaran Taurat. Menurut Bible, Nabi Daud menaklukkan Bukit Zion merupakan benteng dari kaum Yabus. Nabi Daud tinggal di benteng itu dan diberinya nama Bandar Daud, Samuel 25:7-9. Sejak itu maka Zion menjadi tempat suci, dikeramatkan orang-orang Yahudi yang mereka percayai bahwa Tuhan tinggal di tempat itu. Indahkanlah suaramu untuk Tuhan yang menetap di Zion. Mazmur pukul 9:11. Zionisme ialah gerakan orang-orang Yahudi yang bersifat ideologis untuk menetap di Palestina, yakni di Bukit Zion dan sekitarnya. Walaupun Nabi Musa tidak sampai pernah menginjakkan kaki beliau di sana, namun orang-orang Yahudi menganggap Nabi Musa adalah pemimpin pertama kaum Zionis.
Zionisme adalah sebuah gerakan politik kaum sekuler Yahudi yang bertujuan menghimpun kaum Yahudi yang tersebar di seluruh dunia dan mendirikan sebuah negara Yahudi untuk mereka di Zion, bukit di mana kota Yerusalem berdiri. Gerakan yang muncul di akhir ke-19 Masehi ini semula ingin mendirikan sebuah negara Yahudi di Afrika kemudian berubah di tanah Palestina yang kala itu dikuasai Daulah Turki Utsmani. Pada abad 19 Masehi berkembang sentimen anti-Yahudi yang sangat gencar di kalangan Kristen Eropa akibat kejahatan-kejahatan kaum Yahudi. Hal itu mendorong munculnya kelompok Zionis religius, dengan tokohnya Yehuda Hai Alkalai, 1798-1878, dan Zwi Hirskalischer. Kelompok ini meyakini bahwa pada akhir zaman akan muncul seorang juru selamat, Mesias Al-Masih Dajjal, yang mengumpulkan seluruh bangsa Yahudi yang tercerai-berai di seluruh penjuru dunia. Kembali ke Tanah Suci dan Tanah yang dijanjikan Tuhan, yaitu Palestina. Sebagian sejarawan Yahudi seperti John Sherbock menyebutkan kelompok ini sudah menempuh berbagai usaha untuk mendorong pendirian koloni Yahudi di Palestina pada 1870-an. Sebagian peneliti lain seperti Roger Garaudi menyebutkan gerakan ini jauh dari muatan politik pendirian negara Yahudi di Palestina, dan lebih bergerak di bidang sosial dan spiritual dengan menggencarkan ziarah Yahudi ke Palestina. Seiring dengan gencarnya sentimen anti-Yahudi tahun 1870-an di Rusia, Jerman, Polandia, dan Eropa secara umum, mulailah berdiri organisasi-organisasi Yahudi yang mencita-citakan pendirian negara Yahudi tersendiri. Sampai tahun 1860-an, orang-orang Yahudi di Eropa belum memiliki keinginan mendirikan sebuah negara tersendiri. Para tokoh dan pemimpin agama Yahudi masih sibuk memperjuangkan emansipasi dan asimilasi kaum Yahudi di negara-negara Eropa. Meskipun keyakinan akan datangnya juru selamat masih bersemayam kuat dalam pikiran mereka, seiring dengan gencarnya sentimen anti-Yahudi tahun 1870-an di Rusia, Jerman, Polandia, dan Eropa secara umum, mulailah berdiri organisasi-organisasi Yahudi yang mencita-citakan pendirian negara Yahudi tersendiri. Gerakan ini dikenal sebagai Zionis politik, dipelopori oleh gerakan Hibat Zion, pecinta Zion, yang berkembang luas pada komunitas Yahudi di Eropa Timur, Rusia, Polandia, dan Rumania. Hal itu disusul oleh pendirian HVVI Zion, organisasi Yahudi yang mencita-citakan migrasi Yahudi Eropa Timur ke tanah Palestina, dengan pelopornya Moses Leib Lilienblum, Pret Smolenskin, dan Leo Lavanda. Pada akhir 1881, di Rumania saja telah terdapat 30 organisasi Yahudi yang bertujuan mendirikan pemukiman Yahudi di Palestina. Migrasi Yahudi Eropa Timur ke Palestina sebenarnya mendapat penentangan keras dari para tokoh agama Yahudi sendiri, yang dikenal sebagai Zionis spiritual pimpinan Ahad HM. Gerakan Zionisme politik mencapai babak baru ketika dipegang oleh wartawan sekuler Yahudi, Theodor Herz. Dia dianggap sebagai penulis skenario, sutradara, sekaligus aktor utama Zionisme politik. Pada tahun 1986 ia menulis buku Der Judenstaat, A Jewish State. Setahun kemudian, Agustus 1987, ia mengadakan Kongres Zionisme Politik I di Basel, Swiss. Herz bergerak aktif untuk menggolkan negara Yahudi di Palestina, dengan menggunakan senjata terpenting abad 20 Masehi, media massa, lobby, dan public relation. Ia menggalang lobby dan dukungan dari Paus Pius X, Kaisar Jerman Wilhelm II, Raja Italia Victor Emmanuel III, menteri-menteri Rusia dan menteri-menteri Inggris. La juga mencoba untuk melobi Sultan Abdul Hamid II dengan janji melunasi semua hutang Daulah Turki Utsmani. Namun Sultan Abdul Hamid II menolak keras bujukan gerakan Zionisme politik, sehingga beliau digulingkan dan diasingkan pada 1909, untuk mencapai cita-citanya. Zionisme membangkitkan fanatisme kebangsaan, keyahudian, keagamaan dengan mempergunakan cara kekerasan untuk sampai kepada tujuannya. Zionisme memakai beberapa tipu daya untuk mengurangi dan menghilangkan sama sekali penggunaan kata Palestina, yakni mengganti dengan perkataan-perkataan lain yang berkaitan dengan sejarah bangsa Yahudi di negeri itu. Digunakanlah nama Israel untuk negara yang telah didirikan oleh mereka, sebab Zionisme di Palestina identik dengan kekerasan, kezaliman dan kehancuran. Kaum Zionis mengambil nama Israel adalah untuk siasat guna mengelabui dan menipu publik, bahwa negara Israel itu tidak akan menggunakan cara-cara yang biasa digunakan oleh kaum Zionis. Padahal dalam hakikatnya secara substansial tidaklah ada perbedaan sama sekali antara Israel dengan Zionisme.